kita bahas bagaimana kalau suami itu KDRT, sikap istrinya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Saya doakan yang menyimak konten saya, yang tidak menyimak pun, yang setuju, yang tidak setuju, yang like, yang tidak like, yang subscribe, yang tidak subscribe, yang komen, yang tidak komen, semua saya doakan dengan doa yang sama. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia ini ada di jalan yang benar, sehingga kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Nanti di akhirat kita juga ada di rombongan yang benar, yaitu rombongan orang-orang soleh, rombongan para nabi, para rasul, para ulama, yaitu rombongan ahli surga. Amin, Allahumma amin. Kamu aminkan doa ini, lupakan masalah kamu setuju atau tidak setuju dengan konten saya. Saya sudah 2 kali membuat konten yang membahas tentang umrohnya Lesti Kejora, dimana dari 2 konten itu saling menjelaskan. Konten pertama saya bicara kemungkinan hukumnya, lalu konten kedua saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, dari komentator yang mungkin salah paham, mengira saya menyimpulkan hukum dari umrohnya Lesti. Maka ini konten saya yang terakhir. Saya kasih tahu bahwasanya sejatinya saya buat konten itu adalah ingin bicara tentang hukum fikih, tetapi saya kaitkan dengan kasus seperti itu agar kalian simak. Dan ternyata efektif. Kalau saya bicara tentang hukum umroh orang ditalak atau tidak ditalak, tidak izin ke suaminya, tidak kalian simak. Tapi ketika saya kaitkan dengan Lesti, kalian simak. Setidaknya kalian kan menjadi dapat informasi. Ini namanya kita memandang sesuatu itu, ambil yang baik. Khudh ma sofa wada' ma qadar. Ambil yang jernihnya saja, buang yang yang keruh. Kalau kamu anggap saya lemis, suka gosip, suka tuduh-tuduh orang, buang di bagian itu. Tapi dengarkan omongan saya apa. Kan menjadi pengetahuan, kan belum tentu juga kalian tahu tentang hal itu. Alhamdulillah kalau sudah tahu, atau mungkin sudah tahu tapi lupa. Ini kan penting sekali. Orang-orang di YouTube itu kan sukanya menonton hal-hal yang polemik. Artinya kalau ada tema yang berdiri sendiri nggak menarik. Tapi kalau sudah nyenggol orang, itu menarik. Maka YouTuber juga akan seperti itu cara membuat kontennya. Agar ditonton, agar menarik, agar manfaatnya banyak. Baik kepada yang nonton atau kepada yang YouTubernya. Ini kan hal yang sudah biasa. Sebetulnya bukan hanya di YouTube ya, kalau masalah polemik itu lebih menarik daripada hal-hal yang tidak polemik ya. Orang kalau misalnya jalan-jalan ke pasar juga, kalau ada orang ngobrol kan kita nggak tertarik, biasa aja lewat. Tapi kalau ada orang berantem, kan kita langsung ngumpul, ingin tahu. Entah ingin tahu siapa yang menang, entah ingin tahu apa persoalannya. Jadi kita itu kan memang keponya tinggi. Dan memang seperti itu, kehidupan kita itu seperti itu rata-rata. Kalau hal-hal yang wajar kita nggak kita perhatikan. Tapi kalau hal-hal yang tidak wajar mesti kita perhatikan. Menyalahkan orang itu mesti kita perhatikan. Apa sih orang ini? Dan resiko kita ya bermain di antara 2 itu. Lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak maslahatnya. Dan itu pilihan kita. Kalau menurut saya masih lebih banyak manfaatnya. Kenapa? Karena secara narasi saya tidak memfitnah orang. Secara narasi saya tidak mengada-ngada. Secara narasi saya tidak menuduh-nuduh. Secara narasi saya berbicara hukum. Kalau umrohnya begini bagaimana? Kalau umrohnya begitu bagaimana? Kalau ditalak bagaimana? Kalau tidak ditalak bagaimana? Tidak pernah saya bilang umrohnya Lesti itu begini ya. Tidak pernah. Saya terbiasa dengan narasi Qadhiyah syartiyah. Qadhiyah syartiyah itu adalah kalimat yang apabila maka. Dalam qadhiyah syartiyah itu, wuku' al-masyruti fi wuku'i syarti. Sesuatu yang menjadi efek ya, atau kalimat setelah maka itu akan terjadi apabila kalimat setelah apabilanya ini terjadi. Jadi nggak ada ketetapan hukum apabila malam datang saya masuk rumah. Di sini nggak bicara saya masuk rumah atau tidak, tetapi kaitan antara apabila dengan masuk rumah dengan malam.
Kalau sudah malam ya masuk rumah, kalau nggak malam ya enggak. Atau apabila kamu datang, saya sambut. Ini kita tidak bicara saya menyambut kamu. Saya juga tidak bicara kamu datang, enggak. Ini bicara tentang hukum yang akan terjadi kalau sesuatu terjadi. Sama dengan Lesti. Mungkin ada juga yang berpikir, kalau begitu kenapa nggak mengomentari artis-artis yang misalnya siapa itu Nikita Mirzani atau siapa, atau youtuber-youtuber yang buat konten-konten yang isinya bercerita tentang kapan kamu pertama kali berhubungan badan, padahal nggak menikah kan, berarti berzinah lah. Kapan kamu berzinah? Terus kamu pernah berzinah dengan siapa? Terus kamu pernah disetubuhi dari belakang nggak? Seperti itu. Atau kamu pernah mabok berapa kali? Begitu kan ada, youtuber begitu kan ada. Kenapa saya nggak komentari? Karena saya kira itu bukan hal yang samar. Itu semua orang yang akalnya waras tahu kalau itu hal yang buruk. Jadi tidak perlu ada yang disingkap di situ. Tai ayam, masa mau kita koer-koer, ini tai ayam jangan dimakan. Enggak. Saya yakin semua orang itu waras, tahu mana tai ayam. Sudah dari baunya keciri. Ya kalau kamu suka silakan. Tapi kalau ada hal-hal yang berbau-bau berhubungan dengan agama, misalnya umroh, berkaitan dengan artis, maka perlu kita fikskan secara fikih. Kajian fikihnya dimasukkan di situ. Kenapa? Karena ini bukan tai ayam. Ini sesuatu yang bisa menjadi hal yang benar apabila sesuai. Tetapi bisa saja karena auranya ini benar, ibadah, menenangkan diri atau apa. Sesuatu yang benar, pasti dianggapnya benar. Padahal belum tentu. Maka kita sampaikan perbandingan atau telaah secara fikihnya. Itu saja sebetulnya. Jadi kalau memperhatikan konten orang itu, kalau kita berpikirnya terbuka, nggak akan ada kita itu merasa, oh ini ngomongin apa sih, nggak ada begitu. Ya. Kecuali memang konten yang isinya tukang jelek-jelekan orang aja ya, cari-cari aib orang ya. Konten saya bukan cari aib orang. Konten saya itu, kalaupun bicara sesuatu yang buruk tentang orang, biasanya itu yang ilmiah. Misalnya orang bicara salah menyampaikan ayat, apalagi ada indikasi dia sengaja, ini kan menyelamatkan orang yang mendengar agar tidak terjebak kepada kesalahan, maka kita bongkar. Ya. Dan saya jarang mengomentari artis baru Lesti ini. Kenapa? Karena ada case, ya. Kita tahu semua apa yang terjadi ya, minimal dari media. Kemudian ada peristiwa, dia melaksanakan ibadah, dan di mana ini ada kajian hukumnya, ada hal-hal yang penting di situ yang perlu disampaikan. Alhamdulillah kalau ternyata semua sudah dilaksanakan. Misalnya sudah izin, entah kirim apa, entah kirim lewat WA atau lewat apa, atau mungkin sudah talak atau apa, posisinya bagaimana, semua ada kajian hukumnya. Dan majaluna atau mabahithuna atau pembahasan kita itu ya sekitar itu. Nanti kapan-kapan kita bahas bagaimana kalau suami itu KDRT, sikap istrinya bagaimana. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.